Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang sekali untuk pagi ini saya bisa menjumpai saudara. Dimanapun saudara berada, saya berharap dan saya berdoa kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, memberi hikmat tuntunan supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak saudara membuka Alkitab di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita kembali membuka 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, satu ayat yang sangat-sangat pendek saudara, dan sangat mudah sekali lagi untuk kita bisa hafalkan satu ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Saudara, tema kita hari ini adalah tetaplah berdoa. Nah saudara, bagi orang Kristen, bagi orang percaya, berdoa adalah hal yang sangat penting. Walaupun sangat penting saudara, ternyata banyak orang Kristen yang lupa untuk berdoa, tidak berdoa, tidak mau berdoa, jarang berdoa. Saudara, banyak orang Kristen yang berdoa kalau lagi perlu, kalau lagi butuh, sudah tidak ada jalan lagi, baru mereka berdoa. Saudara, berdoa adalah hal yang sederhana, tetapi paling sering dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mungkin termasuk saudara, mungkin juga termasuk hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, seringkali lupa untuk berdoa. Saudara, seorang bernama Bill Hybels, dia pernah mengatakan begini, bahwa esensi doa itu bukan kewajiban, doa adalah kebutuhan. Kewajiban itu bisa ditunda, tetapi kebutuhan itu tidak bisa ditunda, seperti halnya bernafas. Saudara, kita harus menjadikan doa sebagai sebuah kebutuhan kita. Sehingga saudara, mau tidak mau kita harus berdoa. Karena itu saudara, seringkali kita mendengar kalimat begini, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Ya, satu ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Setelah kita perlu firman Tuhan sebagai makanan rohani kita perlu juga untuk berdoa. Nah, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, selama Yesus hidup dan di dalam pelayanannya di dunia ini, saudara, pagi hari dia berdoa, siang dia berdoa, bahkan semalaman dia berdoa. Oleh karena itu, saudara, dia kuat di dalam menghadapi pencobaan. Yesus saja yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, berdoa, apalagi kita yang hanya manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan, sangat perlu untuk kita berdoa. Saudara, saya teringat dengan satu kalimat yang pernah saya baca, saudara. Jika orang Kristen ingin bertumbuh dalam iman, maka ia harus membaca Alkitab dan berdoa. Dengan dua hal ini, saudara, maka akan terjalin satu relasi yang intim, satu relasi yang baik antara Tuhan dengan kita, antara kita dengan Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita berdoa, kita berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, ada hal penting yang perlu untuk kita ketahui hari ini. Yang pertama, saudara, doa mengajarkan kita untuk tunduk kepada kehendak Allah. Sekali lagi, doa mengajarkan saudara dan saya untuk tunduk kepada Allah. Saudara, ada beberapa orang yang berpandangan bahwa doa itu sebagai satu kesempatan untuk memberikan laporan atau daftar laporan kepada Tuhan.
Ada juga yang berpendapat, saudara, bahwa doa itu sebagai satu kesempatan untuk mengajukan semua permintaan, semua permohonan kita kepada Tuhan. Kita kasih daftar begitu lengkap sekali kepada Tuhan. Dan ada orang juga yang berpendapat, saudara, bahwa doa itu seperti layaknya alat untuk kita menodong Tuhan, supaya Tuhan menuruti kehendak kita. Saudara sekalian, doa bukan kesempatan untuk kita memberi laporan daftar permintaan kepada Tuhan atau alat kita untuk menodong Tuhan supaya Tuhan menuruti kita. Bukan. Namun doa adalah bagaimana kita mau belajar untuk tunduk kepada Allah, kepada kehendak Allah. Satu contoh, saudara sekalian, dikasih oleh Tuhan pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Yesus di dalam doanya dia berkata begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, ini kalimat doa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kalau boleh, jikalau sekiranya mungkin, cawan penderitaan ini lalu daripada dia. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Lalu saudara, di dalam Matius 26 ayat 3-42, Yesus berdoa sekali lagi. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan ketundukan kepada kehendak Bapa. Dia tunduk kepada apa yang Bapa kehendaki di dalam dirinya, sekalipun dia harus mengalami penderitaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini satu prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa doa sesungguhnya adalah kita mau belajar untuk tunduk kepada kehendak Allah. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita berdoa, sesungguhnya kita diajarkan untuk berserah dan bersandar kepada Tuhan Allah. Saudara, doa bukan hanya sebagai kesempatan untuk kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan, tetapi juga sebagai satu sarana di mana kita belajar untuk berserah diri, pasrah diri, bersandar diri kepada Tuhan. Saudara, kita harus jujur dan akui bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang tidak berdaya. Maka kita memerlukan pertolongan Tuhan di dalam setiap jengkal hidup kita. Tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, saudara dan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata dengan jelas, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Yesus, saya dan saudara bukan apa-apa. Di luar Yesus, saya dan saudara tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan apa-apa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ketiga, satu ayat yang paling terkenal, saudara, dan mungkin menjadi ayat hafalan saudara. Dikatakan Rasul Paulus di sana, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara, Rasul Paulus sadar dia orang yang lemah. Dia mendapatkan kekuatan, dia sanggup menanggung segala perkara oleh karena di dalam Yesus. Oleh karena Yesus, maka dia mampu menghadapi segala-galanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, syarat utama dalam ayat ini adalah di dalam Yesus, sehingga kita sanggup untuk melakukan apa-apa. Saudara, doa menyadarkan kita, mengajarkan saudara dan saya untuk belajar, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan saudara. Jangan pernah mengandalkan kepandaian saudara. Karena kita adalah manusia yang terbatas, saudara. Berdoa adalah satu bukti penyerahan kita kepada Tuhan. Saudara, tetaplah berdoa. Karena disitulah letak kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Doa mengajarkan kita untuk tunduk kepada kehendak Allah. Jangan pernah memaksa Allah untuk menuruti kehendak kita. Tetapi mari kita belajar untuk tunduk kepada kehendak Allah. Seperti yang telah diteladankan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Doa mengajar kita
untuk berserah dan bersandar kepada Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, saya mau berkata kepada saudara, awali semua yang kita lakukan. Awali semua yang kita kerjakan dengan doa. Jangan jika sudah mentok, jangan menunggu tidak ada jalan lagi baru berdoa. Jadikan doa menjadi awal di mana saudara melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami. Sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah. Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana cara kami berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi dan kami mau lebih tekun lagi di dalam doa-doa kami. Karena kami sadar ketika kami berdoa, kami belajar untuk tunduk kepada kehendak dan rancangan-Mu. Ketika kami berdoa, kami sadar kami mau belajar untuk bersandar dan berserah kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Tuhan akan terus melindungi dan menjagai mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi yang melihat dan mendengar firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.